Bapa, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang mengingat kami. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah melalaikan janji-janji-Mu ya Tuhan untuk menyertai kami. Tidak pernah terlelap menjaga Israel. Kami bersyukur kami boleh punya Allah seperti Engkau. Dan biarlah dalam kesempatan yang seperti ini kami boleh belajar untuk mengingat Tuhan. Mengenang apa yang Tuhan telah karyakan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya hari-hari ini kami datang bersama sebagai keluarga Tuhan. Kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Kami boleh mengingat bagaimana Engkau pernah datang ke dalam dunia, tetapi kemudian ditolak dan disalibkan karena Engkau menanggung dosa kami, menebus kami, umat yang Engkau kasihi. Bapa, biarlah malam hari ini Engkau juga bekerja di tengah kami. Kiranya Allah Roh Kudus yang akan menolong kami memahami kebesaran keagungan firman-Mu ya Tuhan. Sertai kami menyelami kedalaman firman-Mu. Dan Engkau yang akan menolong kami untuk boleh dengan kesungguhan ketaatan meresponi firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang lemah dan terbatas, supaya boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan yang mendatangkan berkat bagi anak-anak-Mu. Dan kami juga berdoa untuk sambungan internet dan segala peralatan yang dipakai untuk acara ini. Kiranya semua juga boleh Tuhan berkati, menjadi bagian yang menolong kami untuk berkonsentrasi, belajar dari kebenaran Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, Shalom. Selamat malam rekan-rekan yang dikasih Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini boleh menyapa rekan-rekan semua. Tadi sebelum acara senang sekali boleh menyapa rekan-rekan yang sudah lama gak ketemu ya. Doa saya kiranya Tuhan terus memberkati rekan-rekan sekalian, khususnya saat ini ketika kita bersama mempersiapkan diri memasuki peringatan Jumat Agung dan peringatan kebangkitan Kristus di tahun 2022 ini. Kiranya kuasa kebangkitan Kristus boleh menyertai saudara-saudara sekalian. Nah, saudara, saya hari ini diberikan satu tema tentang Yesus dan Kayafas ya. Oke, saya sudah share screen. Nah, sebelum lebih jauh, mari saudara saya mengajak kita mendasari perenungan kita hari ini dengan tema Yesus dan Kayafas ya. Dengan pembahasan dari Injil Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-68. Nah, mungkin kita bersama-sama membaca saudara bagian ini terlebih dahulu supaya kita boleh melihat catatan Alkitab tentang perenungan kita malam hari ini ya. Matius pasal 26 ayat 57 sampai 68. Demikian firman Tuhan. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup,
Katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita memulai diskusi kita dengan melihat konteks, saudara ya. Kalau saudara memperhatikan bagian ini, maka konteks sebelum catatan ini, saudara, yaitu di dalam Injil Matius pasal ke-26, perikop sebelumnya, sebenarnya saudara akan melihat peristiwa penangkapan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Ya. Jadi ceritanya kan setelah perjamuan malam terakhir itu, terus Tuhan Yesus itu membawa murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa, saudara. Nah, setelah berdoa, kemudian datanglah Yudas bersama rombongan orang-orang suruhan imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi, lalu menangkap Tuhan Yesus. Nah, kira-kira itu peristiwa sebelumnya, saudara. Nah, kalau kita membandingkan dengan catatan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-18 ayat 12 sampai ayat 14, sebenarnya sebelum catatan tentang Yesus dihadapkan ke Kayafas ini, ada catatan tentang Yesus itu dibawa dulu ke pengadilan yang pertama, yaitu di rumah kediaman Hanas. Yohanes 18 ayat 12 sampai 14. Nah, saudara, mungkin menarik kalau kita melihat sebenarnya malam hari itu, saudara, Yesus itu menjalani 3 pengadilan keagamaan dan 3 pengadilan sipil Romawi. Jadi 6 pengadilan, saudara, dalam satu malam. Selama 8 jam, mulai sekitar mungkin jam 2 dini hari, sampai jam 10 pagi, saudara, Tuhan Yesus itu harus menjalani kira-kira 6 pengadilan, saudara. Kita lihat sedikit, saudara ya, supaya kita ada gambaran ya. Misalnya pengadilan yang pertama tadi saya katakan di kediaman Hanas. Yohanes 18 ayat 12 sampai 14. Nah, rupanya ketika ada dihadapkan ke Hanas ini, Tuhan Yesus terus kemudian mendapatkan semacam kayak lampu hijau, ya, dan memang harus dijatuhi hukuman, yaitu hukuman mati. Nah, kira-kira begitu ya waktu di Hanas. Tetapi Hanas bukan imam besar yang official, ya, yang resmi pada waktu itu, sehingga dia memerintahkan Tuhan Yesus harus dibawa ke Kayafas. Itu sebabnya pengadilan yang kedua adalah pengadilan Kayafas, saudara. Yesus dibawa ke hadapan Kayafas. Matius 26 ayat yang tadi kita baca, 57 sampai 68. Nah, saudara, di dalam pengadilan inilah keputusan hukuman mati itu ditentukan, dipastikan, ya. Kalau tadi Hanas itu hanya memberikan lampu hijau, ya orang ini kira-kira memang harus dihukum. Nah, di pengadilan yang kedua ini keputusan itu dibuat. Tuduhannya adalah Tuhan Yesus ini dikatakan telah mengaku sebagai Mesias, dan itu artinya menghujat Allah. Jadi dia harus dihukum mati, dijatuhi hukuman mati. Nah, saudara, kalau saudara membaca Matius pasal 27 ayat 1 sampai 2, ya, bagian selanjutnya, saudara akan melihat ada lagi pengadilan yang lebih melibatkan orang banyak, saudara. Berkumpul di sana para pemuka agama, ya, tua-tua Yahudi, para imam besar, ya, ahli-ahli Taurat, mereka berkumpul di situ, saudara. Jadi itu bisa disebut sebagai sidang Sanhedrin, ya, sidang para mahkamah agama. Kumpul orang lebih banyak lagi, ya. Bahkan di Injil Matius atau Injil Lukas pasal 22 dikatakan ketika itu hari mulai siang. Jadi sudah bukan dini hari lagi, hari mulai siang. Lalu Tuhan Yesus itu dijatuhi hukuman
yang semakin bulat. Karena orang banyak semua berkata, dia harus dihukum mati, dia harus dihukum mati. Saudara, selama menjalani pengadilan-pengadilan agama itu, Tuhan Yesus sudah disiksa, ya, sudah dipukuli, sudah diolok-olok, diludahi, saudara, segala macam perlakuan yang jahat diberikan kepadanya. Tetapi bukan hanya 3 pengadilan ini, saya katakan 3 pengadilan keagamaan dan 3 pengadilan sipil Romawi. Yang keempat, saudara, kita akan melihat di Yohanes 18 ayat 28-38, yaitu pengadilan di hadapan Pilatus. Nah, yang menarik, waktu pertama kali di hadapan Pilatus ini ada conversation, ya, ada percakapan antara Pilatus dengan Tuhan Yesus, dan Pilatus sampai pada kesimpulan sebenarnya dia tidak menemukan kesalahan apapun. Gak ada kesalahan yang didapatkannya. Ya. Itu sebabnya kemudian Pilatus merasa Yesus ini perlu dibawa ke Herodes. Dia berpikir, saudaraku, bahwa Herodes itu punya satu wilayah kekuasaan yang melingkupi wilayah Galilea yang merupakan tempat asal Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia meminta supaya Tuhan Yesus dibawa ke Herodes. Itu sebabnya, saudara, yang kelima adalah pengadilan Herodes. Lukas 23 ayat 6-12. Menariknya, saudara, kalau saudara membaca Injil Lukas, ya, dikatakan Herodes itu sampai girang, ya. Ketika Tuhan Yesus menghadap dia itu, dia selama pengen ketemu. Orang ini kok begitu terkenal, dia pengen ketemu, saudara. Tapi masalahnya kegirangannya itu bukan kegirangan yang positif. Karena dia kemudian juga mengizinkan orang-orang bawahannya untuk menyiksa Yesus lebih lagi. Ya, diolok-olok lebih lagi. Bahkan disiksa lebih lagi. Tetapi sampai akhir pun sebenarnya Herodes berkata dia nggak menemukan kesalahan apa-apa. Itu sebabnya Herodes juga tidak menjatuhkan hukuman, saudara. Tetapi dia menyerahkannya kembali kepada Pilatus. Ya, dia juga nggak berani mengambil keputusan itu. Sehingga yang terakhir, yang keenam, sebenarnya dia dihadapkan kembali kepada Pilatus. Dalam Yohanes 18 ayat 39-19 ayat 6. Tapi kali ini Pilatus sudah berpikir sedemikian rupa. Dia nggak mau lagi bercakap-cakap. Dia nggak mau lagi ulur-ulur waktu. Dia cuci tangan, saudara, dan mengatakan kepada orang banyak, pemimpin agama yang berkumpul menunggu keputusannya. Dia berkata, saya serahkan keputusannya sama kalian. Ya. Pilatus berpikir kalau seandainya di pinggirnya Tuhan Yesus itu dibarengkan dengan seorang penjahat kelas kakap yang namanya Barabas, itu ya. Nah, kira-kira mungkin mereka itu akan memilih Barabas yang dihukum, Yesus dibebaskan. Nah, saudara, sehingga Pilatus dengan cara intrik politiknya meminta supaya orang banyak itu, pemimpin agama itu memilih. Ini ada 2 orang, ya. Yang satu Yesus yang baru saja kamu tangkap, baru saja dibawa ini, dengan Barabas, penjahat kelas kakap. Hari ini aku mau membebaskan 1 orang saja, kata Pilatus, ya. Kamu yang pilih mana yang mau dibebaskan. Nah, saudara, cara Pilatus cuci tangan, menyerahkan keputusan kepada orang banyak. Ini merupakan cara politik pikiran manusia yang dia pikir bisa menolong dia, tidak usah ambil keputusan. Tapi sebenarnya apa yang dia lakukan hari itu adalah sesuatu yang dia seumur hidup nggak bisa lupa. Karena pernah kebenaran itu diberikan di atas tangannya. Tapi dia menyia-nyiakan kesempatan, menyerahkannya untuk dipermainkan oleh orang banyak. Sehingga ketika kita tahu semua ceritanya, ketika diserahkan kepada orang banyak itu, semua berteriak, salibkan dia, bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Nah, saudara, itu 6 pengadilan yang dijalani Tuhan Yesus. Ya, kira-kira 8 jam Tuhan Yesus itu harus melalui 6 pengadilan yang seperti ini. Kita lanjutkan konteks kita, saudara. Ya, mungkin kita perlu tahu juga tentang profil Hanas dan Kayafas. Tadi saya katakan Tuhan Yesus setelah ditangkap di Taman Getsemani, dia dibawa dulu ke kediaman Hanas. Kenapa, saudara? Kenapa kok dibawa ke Hanas dulu, ya? Terus baru dibawa ke Kayafas. Tadi saya katakan imam besar yang official, yang resmi waktu itu, yang memerintah adalah Kayafas. Ya. Nah, saudara, kita bersama tahu imam besar itu pada umumnya waktu itu diambil dari kelompok orang-orang Saduki. Ya.
Jadi kalau saudara melihat Injil ya, Injil itu ada orang Saduki, ada orang Farisi, ada ahli Taurat. Nah, ini beda-beda saudara ya. Orang Farisi adalah sekelompok orang dengan satu pemikiran yang kalau mau disederhanakan ya, mereka itu merasa Mesias itu harus datang, karena itu kita harus mempersiapkan diri menjaga Taurat dengan ketat sehingga Mesias itu akan datang segera. Nah, itu orang Farisi, saudara. Sebabnya orang Farisi itu dengan pemikiran seperti itu dia akan menjaga benar hari Sabat, menjaga benar puasa, menjaga benar ibadah yang diatur di dalam kitab Taurat dan seterusnya. Nah, itu orang Farisi. Orang Farisi itu bisa macam-macam ya. Orang Farisi itu bisa dari golongan yang berada ya, yang punya harta lebih banyak, maupun kelompok yang kecil, saudara. Nah, semua punya pemikiran yang kira-kira sama. Itu sebabnya mereka disebut orang Farisi. Nah, kalau ahli Taurat itu lebih profesi ya. Orang yang profesinya itu secara khusus mempelajari Taurat. Mereka menafsirkan Taurat. Mereka mengajarkan Taurat kepada orang banyak. Kira-kira gitu. Nah, sedangkan Saduki, saudara, nah ini kelompok elit dalam pemuka agama. Kelompok ini adalah mereka-mereka yang akan dipilih untuk menjadi imam besar. Jadi ini kelompok elit. Nah, saudara, pada waktu itu kedudukan imam besar yang kemudian memimpin bait Allah itu, saudara, itu adalah sebuah posisi yang dalam tanda petik prestis, saudara. Itu sebabnya pemerintah Romawi sebagai penjajah itu sangat ingin mempengaruhi ya kepemimpinan di sana. Sehingga orang-orang yang menjadi imam besar itu seringkali adalah orang-orang yang punya koneksi khusus dengan pemerintah Romawi. Jadi Farisi dan Saduki ya, kalau kita yang terkenal kan kalau membaca kitab Injil itu lawannya Tuhan Yesus itu Farisi dan Saduki ya. Nah, ini dua kelompok yang sebenarnya saling bertentangan. Tadi saya katakan Farisi itu berpikir kita harus menjaga Taurat. Tapi Saduki karena posisinya prestis sebagai elit ya di dalam kepemimpinan agama, mereka itu bisa punya relasi ya, koneksi atau bahasa kita ngomongnya kong kali kong gitu ya dengan pemerintah Romawi. Karena orang Romawi sangat ingin menguasai ya, sangat ingin mempengaruhi jalannya pemerintahan di dalam bait Allah, di dalam peribadatan Yahudi. Nah, sehingga sebenarnya Farisi dan Saduki itu kurang cocok sebenarnya. Bahkan tradisi menunjukkan dua kelompok ini sebenarnya saling bertentangan. Tetapi saudara, menariknya pada waktu Tuhan Yesus muncul itu dua kelompok ini bisa kayak hopeng gitu, bisa kayak koalisi gitu. Padahal mereka asalnya itu bertentangan, tapi sekarang mereka punya common enemy, punya musuh yang sama. Nah, mereka justru kompakan itu koalisi ya. Kalau dengar cerita gini kok mirip-mirip sama kejadian-kejadian di sekitar kita misalnya ya, politik-politik yang ada ya. Tapi itu yang terjadi, saudara. Mereka punya common enemy, mereka justru bersatu. Nah, Hanas dan Kayafas ini adalah imam besar, jadi mereka itu diambil dari kelompok Saduki. Nah, Hanas itu menjadi imam besar kira-kira tahun 6 sesudah Masehi sampai tahun kira-kira 15 Masehi. Nah, terus kemudian dia itu diturunkan ya, mungkin ada yang ketidakcocokan itu sebabnya saya katakan tadi pemerintah Romawi itu sangat berkepentingan. Dia ingin ngatur siapa yang mau dia turunin, siapa mau dia naikin. Nah, Hanas memerintah kira-kira 9 tahun begitu, lalu diturunkan. Nah, tetapi walaupun diturunkan, Hanas itu masih punya kekuasaan yang kuat. Sampai-sampai setelah dia memerintah itu masih ada 5 anaknya yang terus meneruskan dia. Ya, jadi dia turun terus digantikan oleh anaknya dan seterusnya. Nah, Kayafas adalah salah satu dari menantunya, saudara. Menantunya. Jadi Kayafas ini adalah menantunya. Ya. Jadi Hanas dikatakan punya 5 anak, Kayafas adalah menantunya. Ya. Nah, Kayafas sendiri memerintah sebagai imam besar mulai tahun 18 sampai tahun 36. Jadi pada waktu Tuhan Yesus melayani, nah imam besarnya adalah Kayafas. Ya. Menarik sekali kalau saudara membaca Yohanes pasal 11 ya. Setelah peristiwa Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus ya.
Lalu orang-orang itu banyak mahkamah agama itu agak resah ya. Terus mereka bilang, wah orang ini hebat ya. Gimana kita bisa menandingi dia? Dia bikin banyak mujizat ya. Bahkan yang terakhir ini membangkitkan orang mati. Nah, Kayafas itu di dalam Yohanes 11 pernah mengatakan dia itu menubuatkan. Jangan khawatir katanya ya. Orang ini pasti mati. Nah, kira-kira itu dicatat dalam Injil Yohanes, katanya Kayafas itu pernah menubuatkan kematian Tuhan Yesus. Nah, dia memang pingin sekali Tuhan Yesus itu mati ya. Kalau saudara membaca dalam Matius 26 ayat 3 dan 4, bahkan dikatakan Kayafas itu merupakan pemimpin yang merencanakan kematian Kristus. Jadi pengadilan-pengadilan yang diadakan pada waktu itu 6 tadi yang saya ceritakan, itu semua adalah bagian dari rekayasa politik yang sudah disiapkan sedemikian rupa sebelumnya. Nah, menarik saudara, ada penafsir sebenarnya yang menghubungkan keluarga imam besar ini ya, Hanas dan Kayafas ini, dengan salah satu perumpamaan Tuhan Yesus. Kalau saudara membaca dalam Lukas pasal 16, Tuhan Yesus itu pernah kasih perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya itu saudara. Nah, karena penafsir itu menghubungkannya begini ya. Orang kaya itu kan terus kemudian waktu dia sudah mati ya, terus dia itu di neraka, kira-kira gitu ya ceritanya perumpamaannya kalau saudara masih ingat ya. Terus orang kaya itu pernah ngomong begini sama Bapak Abraham yang di surga itu ya. Dia bilang, boleh nggak Lazarus itu turun? Aku tuh masih punya seorang ayah dan 5 orang saudara. Nah, penafsir itu menduga ya, yang dimaksudkan itu atau Tuhan Yesus itu sedang menyinggung ya, sedang menghubungkan cerita itu sebenarnya dengan Hanas dan Kayafas. Jadi kira-kira orang kayanya itu Kayafas gitu ya. Terus Kayafas itu mati gitu ya dalam perumpamaan itu kan ceritanya ya. Dia masuk neraka terus dia bilang, boleh gak Lazarus itu ngomong sama papa saya ya, sama papa mertuanya ya, dan 5 orang saudaranya ya. Jadi Hanas kan punya 5 orang anak. Jadi apakah Tuhan Yesus sedang menyinggung itu ya, menyinggung keluarga imam besar ini? Nah, kita nggak tahu pasti, tapi kira-kira ada penafsir yang menghubungkan dengan cerita itu. Saudara, kita bisa melihat ketegangan relasi antara Hanas Kayafas ini dengan Tuhan Yesus ya. Mungkin memang ada disinggung supaya dia bertobat, tetapi kita bisa melihat emosi yang muncul di dalam diri 2 orang ini. Nah, kita kembali ke konteks saudara ya. Lalu di awal catatan perikop kita tadi juga diceritakan tentang kehadiran Petrus di halaman kediaman imam besar itu. Nah, saudara, kalau saudara melihat di Yohanes 18 dicatat bahwa Petrus itu bisa masuk di dalam halaman kantor pengadilan agama itu karena ada seorang murid yang lain ya, yang mungkin adalah Yohanes ya. Ada seorang murid yang lain yang punya kenalan ya dengan orang yang bekerja di kediaman imam besar itu. Nah, sehingga Petrus bisa masuk. Lalu Petrus dikatakan sedang menghangatkan tubuhnya, ada api arang ya, ada api unggun begitu. Dia sedang menghangatkan tubuhnya di sana. Disitulah dia sebenarnya sedang menyangkal, kemudian ya, menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam jantan berkokok. Itu kisahnya. Satu lagi mungkin yang menarik. Jadi berkumpul hari itu di dalam pengadilan itu adalah ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi, imam-imam kepala. Di antara mereka saya percaya juga ada kelompok orang Farisi, saudara. Karena orang Farisi itu bisa macam-macam orang, termasuk mungkin ada di antara ahli-ahli Taurat, ada di antara tua-tua Yahudi itu. Nah, saudara, yang menarik adalah mereka ini, kelompok-kelompok masyarakat ini, ya, para pemuka agama ini, mereka bersepakat untuk menyatakan Yesus itu bersalah dan harus dihukum mati. Saudara, dalam pengadilan yang seperti itulah Tuhan Yesus diadili oleh para pemimpin agama waktu itu. Kita melihat dari bacaan kita, Tuhan Yesus itu jelas tidak bersalah. Ya. Pertanyaan kita adalah, mengapa sampai hal yang seperti ini bisa terjadi? Nah, malam hari ini saudara, melalui persekutuan doa kita ini, saya ingin membagikan 3 hal kepada saudara. 3 hal yang saya lihat menjadi penyebab mengapa sampai Tuhan Yesus yang tidak bersalah itu, ya,
kemudian harus menjalani sebuah pengadilan yang seperti ini. Bahkan diperlakukan seperti itu. Bahkan kemudian dinyatakan bersalah dan kemudian disalibkan. Ya. Nah, 3 hal ini adalah kecenderungan ya yang kita bisa lihat dari diwakili oleh para pemimpin agama. Salah satunya tentu adalah Kayafas ya, tokoh sentralnya. Nah, saudara, yang saya khawatir juga bisa menjadi kecenderungan orang-orang zaman ini, termasuk mungkin saudara dan saya. Itu sebabnya 3 hal ini harus kita waspadai. Jangan sampai 3 hal ini kita biarkan kalau memang ada di dalam diri kita. Kita harus membereskannya. Jangan sampai kita kemudian menjadi seperti Kayafas, menjadi seperti pemimpin agama yang sudah tidak lagi memperhatikan benar salah. Pokoknya mau menjalankan apa yang menurutnya benar. Dan akhirnya mereka menyalibkan sang juru selamat. Ya, mari saya mengajak kita belajar 3 hal ini, saudara. Melihat mengapa sampai Tuhan Yesus hari itu diperhadapkan kepada pengadilan yang seperti itu. Dan akhirnya diputuskan bersalah. Dan akhirnya dihukum mati. Ya, mari kita belajar satu-satu. Ya. Yang pertama, saudara, yaitu penyebabnya adalah karena orang-orang itu, para pemimpin agama itu, membiarkan iri hati bercokol di dalam diri mereka. Setelah kitab-kitab Injil menceritakan, setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, Tuhan Yesus itu kemudian memulai pelayanannya. Dikatakan Tuhan Yesus itu melayani berkeliling, ia berjalan dari desa ke kota, kemana-mana, saudara. Dan selama dia melayani itu digambarkan banyak sekali orang itu berbondong-bondong mengikut dia. Orang-orang dari berbagai penjuru, saudara, datang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Bukan cuma itu. Setiap kali Tuhan Yesus itu orang banyak itu yang berbondong-bondong mengikuti, Tuhan Yesus juga melakukan banyak mujizat. Sehingga orang-orang yang banyak itu mulai membanding-bandingkan dengan para pemimpin agama mereka. Beberapa kali dicatat dalam kitab Injil, saudara, orang banyak itu berkomentar, orang ini mengajar dengan kuasa yang berbeda dengan para pemimpin agama kita. Kira-kira gitu, dibandingin ya. Nah, setelah ini bisa jadi adalah asal mula kebencian para pemimpin agama, termasuk Kayafas, kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu seakan-akan tampil sebagai pesaing mereka. Tuhan Yesus itu tampil sebagai wakil Allah. Padahal sebelumnya mereka lah para pemimpin agama itu wakil Allah. Bahkan jelas Tuhan Yesus itu digambarkan dalam kitab-kitab Injil lebih hebat daripada mereka. Rasa benci itu bermula dari dibiarkannya iri hati bercokol dalam diri mereka. Mungkin awalnya mereka itu cuma heran ya. Bahkan bisa jadi awalnya itu kagum sebenarnya. Wow, orang ini kok hebat ya. Orang ini kok bisa ini, bisa itu. Tetapi setelah itu mulai membandingkan dengan dirinya. Kok aku nggak bisa? Orang ini kalau dibiarkan bisa membahayakan aku. Sekarang orang lebih mengikut dia daripada mengikut aku. Mulai muncul keiri hati seperti itu, saudara. Yang saya duga menjadi awal dari kebencian mereka dan akhirnya mereka memikirkan cara untuk menangkap Yesus bahkan membunuhnya. Saudara, iri hati adalah dosa yang sangat klasik. Bahkan awal sekali, saudara, sejak Kejadian pasal 4 kita sudah dikatakan muncul dosa yang seperti itu. Kita tahu ceritanya bagaimana Kain membunuh Habel, adiknya sendiri. Alkitab mencatat, saudaraku, pada waktu itu Tuhan itu menerima persembahan Habel, tetapi tidak menerima persembahan Kain. Nah, mestinya, saudara, mestinya nih ya, Kain itu kan terus tanya ya, atau sadar, kenapa ya Tuhan kok tidak menerima persembahan saya, kok menerima persembahan Habel? Nah, mestinya dia kemudian mencari tahu, jadi apa sebenarnya yang Tuhan mau? Apa sebenarnya yang diperkenan Tuhan? Dia mestinya belajar dari peristiwa itu untuk bisa mempersembahkan
yang sungguh diperkenan Tuhan. Tidak boleh dia memaksa Tuhan, pokoknya harus menerima juga persembahan saya. Kalau Tuhan menerima persembahan dia, Tuhan juga harus menerima persembahan saya. No, Tuhan adalah pribadi yang punya kehendak. Tuhan adalah pribadi yang boleh berkata, aku suka yang ini, aku gak suka yang itu. Mestinya Kain sadar dan mulai belajar apa yang Tuhan suka itu. Tetapi gak terjadi, saudara. Dia mulai muncul iri hati. Kenapa kok yang punya adiknya diterima, punya dia enggak? Tuhan sudah mengingatkan Kain, jangan biarkan dosa itu yang mengintip di depan pintu itu terus masuk. Tuhan ingin dia membereskan. Tetapi iri hati itu kemudian muncul kebencian, bahkan dia membunuh adiknya sendiri. Kitab Kejadian juga ditutup dengan peristiwa bagaimana saudara-saudara Yusuf iri hati terhadap adiknya itu. Sampai mereka tega menjual adiknya itu sebagai budak. Bahkan awalnya sebenarnya mau dibunuh ya. Awalnya mau dibunuh. Lalu muncul diskusi di antara mereka. Lalu dijual adiknya itu ke tanah asing. Dan melaporkan kepada ayahnya bahwa adiknya itu sudah dimakan binatang buas. Saudara, iri hati itu mengerikan. Iri hati itu bisa menghasilkan tindakan-tindakan yang lebih parah, lebih berat, lebih mengerikan lagi. Nah, pada zaman Tuhan Yesus, saya pikir para pemimpin agama itu memiliki kecenderungan yang seperti itu. Mereka iri. Dan mereka membiarkan iri hati itu bercokol di hati mereka. Sehingga mereka kemudian melakukan tindakan yang lebih serius lagi, lebih berat lagi. Mereka menyalibkan anak Allah yang diutus datang ke dalam dunia sebagai juru selamat itu. Saudara, malam ini saya ingin mengajak kita untuk mengevaluasi. Saudara dan saya adalah manusia-manusia yang mungkin juga pernah atau sangat potensial untuk muncul iri hati. Kita banding diri dengan orang lain. Saudara, kita hidup tidak lepas dari suka melihat atau membandingkan diri dengan orang lain. Tapi saudara, jangan pernah biarkan iri hati itu bercokol. Bercokol itu artinya berkembang biak di dalam hati kita. Tuhan mengingatkan Kain, dosa sudah mengintip depan pintu. Jangan membiarkan dia berkuasa. Jikalau iri hati itu mulai muncul di dalam hati kita, mestinya kita membereskannya di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah membanding-bandingkan anak-anaknya. Dia memberikan kepada setiap anak-anaknya tanggung jawab sesuai dengan talenta yang diberikannya. Dan dia tidak pernah membanding-bandingkan apakah kita harus selalu menghasilkan talenta yang lebih banyak. Kita dituntut menghasilkan talenta sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita sekalian. Karena itu jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain. Apalagi sampai muncul iri hati. Apalagi sampai membiarkan iri hati itu bercokol di dalam diri kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kecenderungan yang berbahaya yang kedua. Yang saya khawatir juga bisa menjadi kecenderungan saudara dan saya hari ini. Yaitu menganggap diri paling benar. Menganggap diri paling benar. Saudara, kitab-kitab Injil juga menceritakan bagaimana Tuhan Yesus itu berulang kali menegur para pemuka agama ini. Ya, tentu saya percaya ini juga sekaligus menjadi akar kebencian mereka kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan hanya tampil hebat sehingga mereka iri, tapi Tuhan Yesus juga sering kali menegur mereka. Ya, misalnya ya, Tuhan Yesus pernah mengatakan hanya orang sakit yang membutuhkan tabib. Ya, artinya apa? Artinya orang yang sadar dirinya berdosa itu memang akan datang kepada Tuhan Yesus dan menerima keselamatan. Tetapi kemudian ada orang-orang yang Tuhan Yesus kemudian nyindir ya, mengatakan ada orang-orang yang merasa dirinya benar. Orang yang merasa dirinya sehat. Itu sebabnya dia nggak mau datang. Itu sebabnya ya tidak mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Itulah para pemuka agama, saudara. Termasuk Kayafas. Mereka terbiasa melihat dan mencari kesalahan orang sehingga sulit melihat atau menyadari kesalahan dan kelemahan diri.
Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, selumbar di mata saudaramu kamu lihat, tapi balok di matamu sendiri kamu tidak lihat. Kamu sibuk mau membereskan selumbar di mata saudaramu, tapi balok di matamu kamu biarkan. Para pemimpin agama itu digambarkan Tuhan Yesus sebagai orang Farisi yang datang ke bait Allah dengan bangga menjadi orang Farisi. Dia bersyukur dia bukan seorang pemungut cukai. Lalu Yesus mengatakan sikap yang demikian tidak diperkenan Tuhan. Tuhan lebih mengasihi hati yang hancur, hati yang sadar aku orang berdosa, bukan hati yang merasa diri benar. Saudara, sikap merasa diri benar bahkan adalah dosa yang lebih klasik lagi dari iri hati, saudara. Waktu Hawa digoda untuk makan buah yang dilarang Tuhan, diceritakan dalam Alkitab, Hawa itu mulai berpikir yang kemudian membenarkan dirinya, saudara. Mungkin dia berpikir ya, kayaknya nggak ada salahnya saya mencoba buah ini. Apalagi kalau dimakan, aku bisa jadi seperti Tuhan. Saudara, orang yang mulai merasa diri benar adalah orang yang sulit mengingat kebenaran itu hanya milik Tuhan. Dia mulai membandingkan, jangan-jangan Tuhan yang salah. Jangan-jangan ini yang benar. Itu sebabnya Alkitab berulang kali mengatakan Allah itu menentang orang yang congkak. Orang yang merasa diri benar. Apalagi yang merasa diri paling benar. Di kelas saya sering menasihatkan mahasiswa saya, saudara, murid-murid saya. Jangan pernah merasa diri paling benar. Kalau engkau sudah merasa diri paling benar, saya khawatir suatu hari kita akan menyalibkan kembali Tuhan Yesus seperti yang dilakukan oleh para pemimpin agama, termasuk Kayafas di dalamnya. Mereka merasa diri paling benar. Muncul di hadapan mereka seorang guru, seorang rabi yang memberitakan kebenaran. Tapi mereka merasa diri mereka yang paling benar. Konsep Mesias yang mereka miliki yang paling benar. Yesus mengatakan Mesias, sang juru selamat itu harus mati dan bangkit kembali. Mereka tidak suka konsep yang demikian. Mereka merasa diri mereka paling benar, sehingga mereka menolak anak Allah itu. Saudara, hati-hati. Ketika kita mulai merasa diri paling benar, ketika kita mulai sulit dikoreksi, sulit diingatkan, itu adalah tanda-tanda sebentar lagi jangan-jangan kita menyalibkan Kristus, menolak raja, segala raja itu dari kehidupan kita. Hati-hati, saudara. Yang terakhir, saudara, yaitu merekayasa untuk pembelaan diri. Kitab-kitab Injil juga menceritakan bahwa para pemimpin agama itu bukan hanya iri dan merasa diri benar, tetapi mereka lalu melanjutkan kesalahan mereka itu dengan merekayasa sebuah rencana untuk membela diri, yaitu dengan cara menyalibkan Tuhan Yesus. Sudah dari semula muncul iri hati, merasa diri benar. Sekarang lebih aktif lagi, saudara. Kalau iri hati mungkin rada pasif ya. Lalu iri hati muncul. Soalnya banding-banding terus muncul iri hati. Merasa diri benar juga mungkin agak pasif ya. Pokoknya membela diri aja ya. Tetapi merekayasa itu adalah sesuatu yang lebih aktif, saudara. Manusia memang diciptakan Tuhan dengan imajinasi, sehingga bisa memikirkan banyak rencana, memikirkan banyak hal dengan imajinasinya, merancang sebuah skenario dan seterusnya. Celakanya, itulah yang dipakai di cerita ini untuk menyalibkan juru selamat yang datang ke dalam dunia itu. Injil Markus mencatat kalau usaha untuk membunuh Yesus itu sudah muncul pagi sekali. Markus itu mulai pasal 3 sudah dicatat para pemuka agama itu sudah mencoba beberapa kali, saudaraku, untuk menangkap Yesus dan membunuh dia. Itu sebabnya kalau kita melihat kitab Injil, kita melihat para pemimpin agama itu berulang kali menjebak Tuhan Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Apakah kita harus membayar pajak kepada kaisar?
Apakah perempuan yang kedapatan berzina ini harus dirajam batu? Apakah banyak pertanyaan, saudara? Mau menjebak Tuhan Yesus. Mereka juga sering menuduh murid-murid Tuhan Yesus. Atau bahkan menuduh Tuhan Yesus sendiri sudah melanggar hukum Taurat. Misalnya waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Mereka sudah menuduh rame-rame kalau bisa menyalahkan dia. Tetapi kita tahu Tuhan Yesus selalu dapat menunjukkan titik lemah tuduhan mereka dan menunjukkan bagaimana kelirunya mereka memahami Taurat. Akhirnya saudara, mereka bukannya sadar ya, gak bisa merekayasa menjebak Tuhan Yesus, itu karena Tuhan Yesus benar, mereka salah. Alih-alih menyadari diri mereka begitu, mereka justru merekayasa sesuatu yang lebih jahat lagi. Mereka mau menangkap paksa Tuhan Yesus pada hari perayaan Yahudi. Supaya katanya saudara, orang-orang masyarakat waktu itu tanpa sadar menjalani segala rangkaian peristiwa penangkapan sampai penyaliban Tuhan Yesus itu. Itu sebabnya dipilih hari menjelang perayaan Paskah. Sehingga orang-orang itu tanpa sadar akhirnya melihat, Yesus kok sudah akhirnya ditangkap dan mati. Saudara, mereka kemudian mendapatkan informasi dari Yudas Iskariot tentang tempat yang strategis untuk menangkap Tuhan Yesus. Taman Getsemani. Taman itu nggak ada orang di sana. Tapi Tuhan Yesus punya kebiasaan berdoa di taman itu. Yudas tahu itu. Yudas membocorkan itu kepada mereka. Dan mereka mulai merancang saudara malam itu. Mau menangkap Yesus di sana. Pengadilan yang dijalani sudah begitu singkat sebenarnya. Cuma 8 jam saudara. Tapi mereka sudah berhasil untuk membawa Tuhan Yesus akhirnya dijatuhi hukuman mati. Itu rekayasa yang luar biasa. Saudara, saya teringat kisah Raja Daud. Raja Daud itu juga pernah berekayasa sedemikian rupa, bukan? Dia awalnya jatuh kepada dosa berzina, ya. Dia jatuh dalam dosa itu sampai kemudian Batsheba itu hamil. Alih-alih menyadari kesalahannya dan bertobat, muncul di dalam pikiran Daud untuk merekayasa. Dia pikir kalau gini caranya mendingan suaminya perempuan ini disuruh pulang, terus suruh kembali ke rumahnya supaya suami ini tidur dengan istrinya sehingga orang gak ada yang tahu bahwa anak yang dikandung itu adalah anak hasil perjinahan. Itu rekayasa Daud, saudara. Tetapi Uria adalah orang yang begitu taat, ya, orang yang gak mau sembarangan, sehingga dia gak mau pulang ke rumah, saudara. Dia cuma mau ada di istana. Dia mengatakan, mana mungkin aku pulang dan bersenang-senang dengan istriku sementara banyak teman-temanku yang lain maju di medan perang. Sudah dibujuk sampai dibuat mabuk, dia tetap tidak mau pulang. Alih-alih Daud sadar ini memang tidak bisa ya. Dia harus bertobat. Dia malah merekayasa yang lebih jahat lagi. Dia mengirim Uria membawa surat supaya dia diletakkan di barisan perang itu paling depan. Sehingga dia kemudian mati. Dan Daud mengambil jandanya sebagai istri. Itu namanya rekayasa. Manusia setelah kepepet dengan kesalahannya, mencoba memikirkan yang rumit, skenario sedemikian rupa. Yang lebih jahat, lebih kompleks, lebih kejam. Untuk membela dirinya dan menunjukkan bahwa dirinya tidak salah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita pun terjebak di dalam kecenderungan yang seperti ini. Para pemimpin agama pada zaman Tuhan Yesus bukan hanya membiarkan iri hati itu. Bukan hanya merasa diri benar. Bahkan celakanya mereka mulai merekayasa sebuah skenario yang begitu jahat. Yang kemudian menangkap, membunuh, menyalibkan Tuhan Yesus. Saudara dan saya, kalau Tuhan mengizinkan kita ditegur, kalau Tuhan mengizinkan kita menyadari kesalahan kita, sebaiknya kita langsung bertobat di hadapan Tuhan. Jangan sampai saudaraku, kita masih berusaha menutupi kesalahan kita, merekayasa skenario sehingga kita
merasa aman di dalamnya. Saudara, sesungguhnya rekayasa adalah sebuah dosa yang keji sekali. Dan Tuhan tidak menghendakinya. Saudara, 3 hal ini saya lihat ada pada diri Kayafas, ada pada diri para pemimpin agama waktu itu yang bertanggung jawab untuk menjatuhi hukuman mati atas diri Kristus yang tidak ditemukan kesalahan apapun di dalam dirinya. Kiranya saudara dan saya di dalam perenungan ini juga boleh menjaga diri. Jangan sampai ada kecenderungan-kecenderungan yang sama yang kemudian membuat kita mendukakan hati Tuhan dan membuat dosa yang tidak diperkenan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa dalam surga, periksalah hati kami. Tidak ada satupun dari kami yang kebal terhadap dosa. Kami sangat potensial untuk jatuh. Tuhan, mungkin kami iri dengan orang lain. Mungkin kami mudah merasa diri benar, bahkan paling benar. Tuhan, kasihani kami, jangan sampai kami jatuh dan membiarkan kecenderungan-kecenderungan ini bercokol dalam diri kami. Tuhan, jauhkan kami dari segala yang jahat. Jangan biarkan kami dengan kemampuan yang Tuhan anugerahkan kepada kami justru merekayasa hal yang tidak diperkenan Tuhan. Berikan kami hati seorang hamba yang selalu menyadari bahwa kami seorang berdosa yang menerima anugerah. Yang selalu menyadari kami harus datang kepada Tuhan untuk dibersihkan ranting-ranting kami. Tuhan, tolong kami menjadi hamba-Mu yang peka, yang sadar diri, dan yang selalu dibersihkan oleh Engkau sendiri. Jangan biarkan ada satupun dari kami yang memperingati Jumat Agung pengorbanan Kristus dengan hati yang tidak terlebih dahulu dibawa kepada Tuhan untuk dibersihkan oleh Tuhan. Biarlah Jumat Agung 2022 ini kami boleh semakin dibersihkan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kami. Berkati gereja-Mu, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.